Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh luar biasa ya. Laga tadi malam yang memang menyisakan kesan positif dan sangat positif dari skuad Persib Bandung, walaupun tampil dengan pemain yang belum 100%, ya kemungkinan baru 75% menurunkan pemain-pemain yang memang ada gitu ya, yang siap dan juga yang memang tidak mengeluhkan apapun. Jadi dari 75% permainan Persib dimainkan oleh pemain yang memang ya alhamdulillah sudah makin ngerti gitu ya satu dengan yang lainnya. Aliran bola dari lapangan tengah ke lini depan juga sudah mulai cair gitu ya, sudah tahu si iya bakal kemana, si itu bakal kemana. Nah ini memang ini nggak membosankan lah gitu ya, walaupun ya bisa dibilangkan beberapa kali Coach Igor mengatakan tidak perlu bermain cantik, tapi malam ada cantik gitu ya mainnya, apalagi tarian Tenggo dari Peralta, wah ini lumayan bagus teman-teman gitu ya. Jadi memanjakan mata pisan lah untuk Peralta, tidak salah membeli pemain terbaik dan alhamdulillah gitu ya ada di tim terbaik juga, tidak salah tim lah untuk Peralta. Nah ini yang mana kan untuk tadi malam juga perhatikan teman-teman, kita menguasai penguasaan bola itu di atas 60%. Ini luar biasa untuk sekelas pemanasan, apalagi menghadapi tim internasional gitu ya. Dan ya ini penguasaan kita bolanya lumayan banyak gitu ya, lumayan kita menguasai permainan. Dan jangan lupa yang paling penting, kita lebih dari 13 shot on goal teman-teman gitu ya. Catatan yang paling penting adalah ini tidak kita lakukan ketika ada Ramon Tankyu main sebagai striker. Nah ini ketika Ramon Tankyu tidak ada di list atau di starting 11 maupun pemain pengganti, kita bisa mencatatkan untuk penguasaan bola di atas 60% dan juga untuk tendangan ke gawangnya lebih dari 13 tendangan ke gawang. Artinya apa? Artinya ya kita sangat produktif, baik itu strikernya gitu ya, baik itu pemain dari posisi yang lainnya. Ya Balsa Sekulis juga saya pikir ini pembelian yang memang fantastis untuk Persib Bandung gitu ya, yang mana dia walaupun bertubuh jangkung tidak egois juga, walaupun sebetulnya ya seorang striker mah punya naluri, tapi dia bisa menjadi pemantul bola, dia juga bisa pintar mencari ruang gitu ya, yang mana ya intinya mah mungkin lebih lincah daripada Andrew Jung. Makanya ya kita juga mulai menyadari bahwa Andrew Jung ya dijual nggak apa-apa asal dapatnya lebih gitu ya. Dan alhamdulillah kita dapat Sekulis teman-teman. Jadi hasil 3-0 kemarin atau kemarin malam 0-3 atas keunggulan Sabah untuk Persib Bandung ini menjadikan satu hal yang memang menarik untuk lebih diulik gitu ya, karena menurut Coach Igor ini bukan masalah menang atau tidak menang atau memang berapa keunggulannya, bukan masalah itunya yang disoroti oleh Coach Igor, karena kan ini masih uji coba gitu ya. Intinya mah masih ya sama-sama Sabah juga uji coba gitu ya, Persib juga ingin menerapkan beberapa skema permainan. Nah bukan masalah skor, tapi Igor Tolis menekankan bahwa kenapa kita bisa bermain bagus, kenapa kita bisa menang tadi malam, karena kita sudah mulai dihadapkan kepada beberapa faktor yang menunjang. Pertama ini masalah rumput lapangan, ini nggak tahu nyindir atau apa gitu ya, tapi Coach Igor mengatakan lapangan yang bagus mulai dari lapangan latihan ataupun lapangan pertandingan bagus, lalu juga dari fasilitasnya, lalu dari rekan setim yang enaken katanya, lalu juga yang mana ini menjadikan satu hal yang
berpotensi kita meraih hasil positif katanya gitu ya. Nah ini memang tidak main-main teman-teman, kenapa kita TC di Bali gitu ya, memilih tempat latihan yang enakan gitu ya, lalu TC lalu ya lapangan Bali juga Iwayan Dipta semalam bagus gitu ya. Ini menimbulkan satu aliran bola yang oke. Jadi pemain-pemain menurut Coach Igor juga ini bisa mengeksplor, mereka bisa bermanuver dengan bola gitu ya di lapangan yang bagus. Nah ini yang mudah-mudahan menjadi pemecut juga gitu ya untuk manajemen Persib Bandung, bahwa yuk segera dibereskan GBLA, dan untuk lapangan pendamping juga diperhalus lagi lah gitu ya. Mungkin masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, fasilitas yang lain juga ya. Ini mudah-mudahan jadi pelecut semangat saja untuk manajemen gitu ya, karena ini pernyataan langsung dari Coach Igor. Ingin permainan Persib bagus, ingin hasil positif ya, fasilitas juga harus dibagusin intinya mah gitu teman-teman. Nah ini juga memang dengar-dengar katanya untuk di tes di Bali ini Coach Igor Tolis menerapkan satu hal yang tidak biasa. Jadi katakanlah seorang back itu disatukan kamarnya dengan back yang lain gitu ya. Seorang pemain lini depan ditempatkannya dengan seorang pemain lini depan lagi. Jadi mungkin biar lebih lebih chemistry-nya cepat ketemu gitu ya. Dan alhamdulillah tadi malam sudah ngerti gitu ya, Peralta di dia misalkan, saya kulik area di dia. Nah ini memang ya mudah-mudahan seterusnya akan terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ya seneng lah intinya mah, bungah gitu ya dengan permainan Persib tadi malam, dan bukti juga bahwa istirahat yang cukup, kebugaran pemain yang baik ini menunjang permainan yang menarik juga. Kalau memang kecapean ya boro-boro rek nyiptakeun gol gitu ya, lompat wae bareurat, tapi malam mah ini lepas, pemain juga bermain cantik gitu ya teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan yang mana ya sekali lagi kita juga punten pisan, mohon maaf, sampai dengan tanggal 17 besok sepertinya akan ada tersendat gitu ya untuk informasinya, karena ya 17 Agustusan mah aya acara di dia di ditu dan sajabana teman-teman. Jadi punten pisan, mohon pengertiannya. Baik, langsung pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ari sponsor Persib jumlahna sabaraha? Wah, saya belum bisa menjabarkannya, tapi yang jelas untuk jumlahnya hampir sama dengan yang keluar. Jadi ada beberapa sponsor Persib di musim kemarin yang tidak dengan Persib lagi, tapi digantikan oleh sponsor yang baru yang jumlahnya mendekati atau minimal mah bisa mengasih atau bisa memberi dampak yang lebih positif gitu ya teman-teman untuk Persib Bandung ke depannya ya. Intinya mah kemungkinan sponsor yang ada riwayatnya dari Jawa Barat gitu. Jadi lebih menjawa baratkan Persib gitu ya. Persib dan sponsor yang asal atau asli dari Jawa Barat ini lebih sinerginya katanya lebih positif. Tapi ya nggak menutup kemungkinan dengan sponsor yang lain gitu ya. Tapi ya kita lihat nantilah pengumuman rilis resminya ya. Lalu selanjutnya, Kang, menang lawan Sabah dan seri atau kalah lawan Bali dilihat dari selisih gol apa ini teh? Oh mungkin pertanyaannya kalau kan tadi malam menang gitu ya. Nah kalau memang dengan Bali draw atau draw atau kalah gimana gitu ya? Ya dilihatnya nanti head to head katanya gitu ya. Walaupun belum begitu gamblang dijelaskan peraturan trofeo ini, tapi dilihat katanya head to head. Nah insya Allah lah kalau memang dengan Bali draw saja ya kita sudah menjadi juara gitu ya teman-teman, apalagi menang. Tapi ya melihat permainan waktu leg pertama Bali menghadapi Sabah FC di laga perdana gitu ya, itu saya pikir bisa lah Persib menang atas Bali. Tapi ya sekali lagi harus tetap fokus dan tidak mandang remeh gitu ya teman-teman, karena Bali pun masih berproses ya. Saya pikir tapi permainan mah insya Allah Persib masih di atas Bali United gitu ya. Tinggal kita lihat tanggal 18 mendatang. Lalu selanjutnya, infokan Lucho apakah akan out, peluang keluar berapa persen, soalnya pemain di posisinya sudah banyak.
Wah, ini agak agak ya kalau untuk saat ini masih 50-50 teman-teman, kita lihat perkembangannya. Apakah memang akan masuk lagi satu pemain asing gitu ya? Ya posisi apapun gitu ya. Jika memang masuk lagi satu pemain asing, Persib Bandung memiliki 13 pemain asing. Jadi posisi dari tiga nama teratas yang kemungkinan akan dipinjamkan atau memang tidak didaftarkan di salah satu kompetisi ini bisa membuat peluang yang mana ya daftarnya sekarang ada Ramon, ada Lucho gitu ya, dan ada Pato gitu ya. Pato siapa namanya, JC atau Julius Caesar. Nah ini kita nggak tahu apakah nanti Coach Igor kan memberikan kesempatan dulu kepada Loncar gitu ya pada tanggal 18. Nah nanti bisa kita lihat dulu lah prediksi kedepannya bagaimana. Tapi untuk saat ini kita tempatkan semua pemain peluangnya 50%, ya kemungkinan dipertahankan atau kemungkinan masih bisa di loan atau dipinjamkan atau kemungkinan tidak didaftarkan, semua masih bisa terjadi ya. Ditunggu saja waktunya. Nggak lama lagi kita akan melihat ya satu rilisan pemain baru ya dari Persib Bandung. Baik, selanjutnya Kang, masalah kiper bagaimana kabarnya? Kiper ya nggak tahu, mungkin katanya apakah hari ini ada pengumuman apakah GK gitu ya atau apa posisinya, ya katanya mah begitu. Ya kita lihat nantilah apakah memang diumumkan hari ini atau kapan gitu ya. Yang jelas sebelum tanggal 20 itu semuanya harus selesai teman-teman ya. Jadi ya beberapa hari ke depan atau hari ini gitu ya ada pengumuman pemain baru, kita tunggu sama-sama ya. Lalu terakhir dulu aja, nah pemain timnas pemain timnas temaraen ngan etam jeung Klok Hungkul Kang. Ya kan sebetulnya masih dikasih waktu istirahat dan liburan gitu ya. Kan harusnya kalau kemarin tidak ada laga ya latihan gitu ya. Tapi karena kemarin ada match jadi ya menjadi penonton dulu. Nah di laga selanjutnya baru kemungkinan bisa bermain gitu ya. Kalau untuk yang kayak Urat Mangun dengan Sandy Walsh gitu kan ada juga gitu ya di bangku penonton. Nah ini kalau Sandy Walsh katanya masih ada cedera ringan, tapi nggak masalah kalau untuk kebugaran bugar katanya, namun ya masih ya setidaknya mah harus sedikit istirahat saja. Tapi ya untuk latihan dan juga match nanti di tanggal 18 sudah bisa katanya, sudah merasa sanggup, tergantung dari jajaran pelatih saja memainkan atau tidak gitu ya. Tapi saya pikir ya kesempatan terakhir di tanggal 18 menghadapi Bali United ini pemain-pemain akan dipasang full squad gitu ya. Jadi ya kita lihatlah bagaimana potensi pemain yang memang bisa lebih dari 90%. Kita bisa melihat skema musim depan di tanggal 18 besok teman-teman gitu ya, besok lusa. Baik, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.